Sejumlah tokoh nasional masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Salah seorang diantaranya adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar yang disusun oleh Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan atau RICSSC, dan organisasi ini merupakan lembaga riset yang berlokasi di Yordania. Selain Presiden Jokowi, ada nama Kiai Haji Said Akil Siroj, Din Syamsuddin, dan juga Habib Lutfi yang juga tertulis di dalam buku The Muslim 500 ini. Tidak hanya itu, tokoh muslim yang aktif di berbagai bidang juga turut diulas. Rilis The Muslim 500 telah dimulai sejak tahun 2009. Penulisan nominasi para tokoh mempertimbangkan pengaruh mereka terhadap dunia Islam maupun komunitas non-Islam. Sejak tahun 2009, Royal Al Bait Institute for Islamic Thought yang berbasis di Yordania merilis daftar 500 orang muslim yang berpengaruh di dunia. Publikasi untuk tahun 2020 sudah dirilis dan kembali menempatkan sejumlah nama warga negara Indonesia di dalamnya. Kita akan bahas lebih jauh lagi penempatan nama-nama ini dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia bersama cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Profesor, apa kabar? Baik. Prof, kalau kita lihat ini sudah tahun ke-6 Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar dan top 50. Sebetulnya maknanya bagi Indonesia, khususnya Islam Indonesia, itu seperti apa, Dok? Ya, Indonesia sebagai negara republik demokrasi, lebih-lebih akhir-akhir ini demokrasinya lebih liberal. Mau tidak mau siapapun yang ingin running jadi presiden harus mendapatkan dukungan mayoritas suara dan mayoritas itu muslim. Maka kalau dia terpilih pasti dia akan menjadi presiden dari mayoritas rakyat yang itu muslim. Siapapun presidennya. Apakah dari PDIP, dari PAN, dari siapapun, partai apapun, pasti dia adalah the president of the majority of the people of Indonesia. Ini satu. Yang kedua, pengaruh itu karena memang dia punya massa. Kalau misalnya Pak Agil itu ya masanya banyak sekali dan dia juga aktif di media massa. Yang tanpa massa real tapi aktif mungkin Din Syamsuddin. Tapi dia juga waktu itu kan Muhammadiyah kan. Jadi dari segi kuantitatif, populatif, orang-orang itu memang punya pengaruh. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah aset modal pengaruh itu pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kualitas umat Islam dari segi pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya digunakan atau tidak? Kalau tidak, mereka berpengaruh, tapi pengaruhnya kemudian tidak teraktualkan dalam perubahan nasib umat Islam. Anda amati selama 6 kali masuk ke dalam daftar ini, ada tidak dampak yang dihasilkan? Saya melihat bahwa Presiden Jokowi, kalau saya amati, mereka memang pro umat Islam, berapa undang-undang dibuat, tapi kemudian ukurannya apakah tingkat ekonomi rakyat. Jadi kalau saya bilang umat Islam itu sebagian gambarannya juga rakyat kecil gitu. Apakah ekonominya membaik tidak? Apakah lapangan kerja terbuka tidak? Apakah pendidikan membaik tidak? Saya melihat ada, walaupun memang kalau hanya mengandalkan pada Presiden Jokowi, sementara parpol dan parpol Islam ini juga tidak manfaatkan, maka aset itu kemudian tidak optimal digunakan. Jadi ibarat orang bercinta, pemimpin itu ada leader, ada follower. Oke, leader ini mau tidak mau memang perhatikan follower, tapi kalau followernya juga tidak manfaatkan ini kan kemudian kurang bersambut gayungnya. Oke, jadi Anda lihat ini hanya berhenti di citra saja, meningkatkan citra gitu ya? Ini ini aset modal intelek, aset politik. Kalau citra tuh mungkin dianggap ngeledek ya. Ini aset sungguhnya bagi dua-duanya. Anda lihat belum cukup maksimal memanfaatkan modal ini? Saya melihat dua-duanya belum optimal. Misalnya parpol-parpol Islam saja sebagian tidak optimal memanfaatkan legalitas politiknya, bahkan sebagian masuk tahanan KPK. Gitu. Padahal mereka sungguhnya punya massa
gerbong yang panjang untuk ditarik untuk ke tengah, tapi toh di pinggiran juga. Sementara kemudian Presiden ini juga kita lihat sekarang ini situasinya kan tekanan lobby-lobby politik kanan kiri kuat sekali gitu. Nah, pertanyaan lagi-lagi, apakah ini berdampak tidak pada pembangunan umat Islam yang mayoritas atau tidak? Lagi-lagi saya melihat aset ini belum optimal. Jadi masukan Anda apa biar modal ini bisa dimanfaatkan dengan baik? Harus kooperatif, kreatif. Jadi presiden sendiri harus juga memperhatikan karena dia sebagai pemimpin berpengaruh. Pengaruhnya itu untuk apa? Tapi sebaliknya dari ormas-ormas parpol Islam, hendaknya juga dia menyambut dengan satu kontribusi yaitu pemikiran maupun tokoh-tokoh yang memang kompeten base, kompetensi meritokrasi, bukan sekedar massa. Kalau sekedar massa memang Pak Agil Sirat punya massa banyak, bisa mobilisasi untuk berikan dukungan politik luar biasa. Pak Jokowi juga dia memberikan kebutuhan pada massa umat Islam. Umat Islam pun juga telah memberikan. Jadi siapa yang menjadi kunci di sini yang harus kemudian mendorong, kemudian memanfaatkan modal yang sudah ada ini? Dari presiden atau dan juga tokoh-tokoh Islam. Tokoh itu bisa intelektual, bisa ormas, bisa parpol. Kalau sekarang ini yang bisa masuk ke tengah parpol. Nah sekarang parpol-parpol yang berbasis Islam bisa nggak ke tengah? Dan Anda lihat selama ini tidak dilakukan, kenapa? Bukan tidak dilakukan ya, mungkin kurang optimal, kurang cerdas memanfaatkan hubungan baik antara Jokowi dan umat Islam. Jadi parpol-parpol itu mestinya mengangkat orang-orang yang sangat profesional, kompeten, baik pemikiran maupun orang, maka kemudian akan rakyat akan melihat terwakili oleh tokoh-tokoh yang kompeten. Prof, selain dari daftar 500 muslim yang paling berpengaruh, masih ada juga beberapa warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar, termasuk juga ada seniman, ada sastrawan. Apa kontribusi yang kira-kira bisa mereka berikan? Kontribusi mereka ya, ini sungguhnya ya akan memberikan satu warna, satu bukti bahwa Islam itu misalnya seniman, ada satu warisan dan juga agenda kebudayaan. Kalau yang lain itu kan lebih politik kan. Tokoh politik, ada ulama di situ. Jadi saya ingin memang dulu misalnya Aga Khan itu arsitektur Islam. Terus seni, film-film, sekarang kan era digital. Seni-seni. Ini masih sedikit orang menggarap di bidang itu. Jadi ekspresi keislaman saya berharap jangan hanya diekspresikan dalam hiruk pikuk mobilisasi massa politik. Tapi ekspresi keislaman itu dalam bidang budaya, seni, ekonomi, pendidikan, simbol-simbolnya itu lebih menonjol. Baik, jadi tidak berhenti di politik saja gitu ya? Saya sendiri kan sekarang sedang mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Kebetulan saya sebagai penanggung jawabnya menyiapkan itu. Artinya apa? Bahwa mari Indonesia ini sebagai negara muslim punya simbol pusat perguruan tinggi Islam yang kelas dunia. Itu salah satu bentuk ekspresi keislaman Indonesia. Baik. Terima kasih Prof. Komarudin Hidayat sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Sejumlah tokoh nasional masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Salah seorang diantaranya adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar yang disusun oleh Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan atau RICSSC, dan organisasi ini merupakan lembaga riset yang berlokasi di Yordania. Selain Presiden Jokowi, ada nama Kiai Haji Said Akil Siroj, Din Samsudin dan juga Habib Lutfi yang juga tertulis di dalam buku The Muslim 500 ini. Tidak hanya itu, tokoh muslim yang aktif di berbagai bidang juga turut diulas. Rilis The Muslim 500 telah dimulai sejak tahun 2009. Penulisan nominasi para tokoh mempertimbangkan pengaruh mereka terhadap dunia Islam maupun komunitas non-Islam. Sejak tahun 2009, Royal Al Bait Institute for Islamic Thought yang berbasis di Yordania merilis daftar 500 orang muslim yang berpengaruh di dunia. Publikasi untuk tahun 2020 sudah dirilis dan kembali menempatkan sejumlah nama warga negara Indonesia di dalamnya.
Kita akan bahas lebih jauh lagi penempatan nama-nama ini dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia.